Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau agar mudik dilakukan lebih cepat untuk menghindari penumpukan volume kendaraan. Sejumlah fasilitas dan kenyamanan ruas jalan tol sudah mulai dipersiapkan. Lalu bagaimana persiapan di jalur tol Semarang-Batang yang diprediksi menjadi titik lelah serta titik padat pada mudik Lebaran tahun ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan Reda Pulpi dari Gerbang Tol Kalikangkung. Reda Pulpi, selamat siang. Bagaimana persiapan mudik Lebaran 2023 di jalur tol Semarang-Batang, terutama gerbang tol Kalikangkung? Pulpi. Iya Reza, untuk perbaikan infrastruktur kemudian persiapan jelang mudik Lebaran tahun 2023 ini tentunya sudah mulai dikerjakan. Mulai saat ini sejumlah posko sudah mulai dibangun, kemudian pengecekan rest area, jalur ini pun juga sudah dilakukan termasuk persiapan rekayasa kontraflow dan one way. Untuk tanggal-tanggal di mana nanti diperkirakan menjadi puncak arus mudik dan juga arus balik tentu saja ini juga sudah ditentukan. Ini nanti pasti untuk pihak kepolisian, kemudian kesehatan, ini juga sudah diterjunkan ke sejumlah ruas tol yang ada di Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kesiapan infrastruktur di jalan tol Semarang-Batang sendiri, kalau kita lihat Reza memang sudah siap. Untuk rest area misalnya, rest area ini dinilai sudah mampu mencakup dari pemudik, meskipun pada tahun ini diperkirakan pemudik ini akan meningkat. Bahkan gerbang tol Kalikangkung, tempat di mana saya melaporkan saat ini diprediksi akan menjadi titik padat. Dikarenakan gerbang tol Kalikangkung ini nantinya akan dilewati oleh pemudik yang melalui jalan tol, di mana mereka yang dari arah timur menuju barat maupun sebaliknya tentu ini akan menjadi cukup padat. Termasuk ruas tol Semarang-Batang juga diperkirakan ini menjadi titik lelah sehingga nanti bukan hanya di rest area, kemungkinan besar seperti tahun lalu di kota-kota di sekitar Trans Jawa yang ada di Semarang-Batang ini pun juga akan disediakan rest area sehingga nantinya para pemudik yang merasa sudah lelah dapat keluar ke kota terdekat untuk beristirahat terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menghindari penumpukan di rest area. Nanti di rest area pastinya juga ada pengamanan, kemudian posko kesehatan. Jadi untuk para pemudik dapat memeriksakan kesehatannya, kemudian dihimbau untuk beristirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu, Reza, memang di gerbang tol Kalikangkung sebenarnya tidak pernah terjadi kemacetan yang cukup panjang, hanyalah antrian. Ini sebagian besar dikarenakan para pemudik ternyata belum menyediakan saldo e-tolnya, sehingga ini cukup memperlambat laju kendaraan sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Namun kalau kita lihat secara garis besar di tahun 2022 gerbang tol Kalikangkung sebenarnya tidak pernah terjadi kemacetan yang cukup panjang. Kemudian yang menyebabkan antrian lainnya yang kedua adalah bahu jalan yang digunakan untuk beristirahat. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para pemudik. Jangan menggunakan bahu jalan sebagai tempat beristirahat atau berbuka puasa bagi mereka yang akan melakukan perjalanan pada saat masih puasa. Dikarenakan ini tentu akan menghambat perjalanan kendaraan lainnya dan tentunya akan berbahaya bukan hanya bagi kendaraan itu sendiri namun juga bagi pengendara lainnya. Diminta untuk dapat beristirahat di rest area atau keluar tol ke kota-kota terdekat, beristirahat di kota karena sudah disediakan rest area, kemudian juga tempat makan, kamar mandi, ini pasti sudah diperbanyak untuk fasilitasnya. Dan juga diminta untuk dapat terus mengupdate informasi dari pihak kepolisian mengenai titik-titik kemacetan agar jika semisal nanti terjadi titik kemacetan dapat melalui jalur lain. Karena kalau di Jawa Tengah ada sejumlah jalur selain jalur tol, ada Pantura, ada Pansela, kemudian juga ada jalur tengah atau jalur kota ini yang bisa dipilih oleh para pemudik. Reza. Ya, Pulpi, lalu bagaimana dengan jalur lainnya seperti jalur Pantura? Karena kan di sana masih ada sejumlah titik di Pantura mengalami kerusakan juga, Pulpi. Iya betul, memang untuk jalur Pantura ini masih ada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Kita lihat saja misalnya di Juwanapati yang kemarin sempat macet hingga
puluhan kilometer. Ini saat ini untuk pengerjaan jalan seperti pengecoran ini masih terus dikebut. Para pekerja pun juga banyak yang bekerja hingga malam hari untuk melakukan pengecoran. Setidaknya kurang lebih ada sekitar 5 kilometer jalanan yang paling parah di Juwanapati ini masih terus dilakukan pengecoran sehingga diharapkan 10 hari sebelum Lebaran ini jalanan sudah dapat dilewati oleh kendaraan karena kebetulan memang 10 hari sebelum Lebaran untuk truk-truk ini juga sudah diminta untuk tidak beroperasi. Diharapkan nanti ketika sudah mulai mudik ini sudah dapat digunakan dengan normal. Namun jika memang nanti dari Pantura sendiri padat akan ada sejumlah jalur alternatif lainnya yang dapat digunakan oleh kendaraan-kendaraan seperti mobil pribadi, kemudian kendaraan roda 2. Ini juga untuk perbaikan jalan masih terus dikebut oleh pemerintah daerah agar nantinya ketika masuk ke musim mudik Lebaran 2023 yang kurang dari 2 minggu lagi ini jalur sudah dapat dilewati sehingga diharapkan tidak akan ada kemacetan yang beberapa waktu yang lalu di Pantura memang sempat terjadi, namun ini terjadi dikarenakan ada banyak truk sehingga diharapkan nanti ketika mudik truk sudah tidak beroperasi, hanya ada kendaraan pribadi atau kendaraan kecil saja, begitu diharapkan tidak terjadi kemacetan yang terlalu parah. Reza. Baik, Raida Pulpi melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda.